Iya, artinya usahakanlah istri, kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan tadi, berpisah dengan baik-baik. Dan ingat, ketika terjadi perceraian, bercerailah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan iblis merusak hubungan. Yang berputus hanyalah hubungan pernikahan, tapi silaturahim nggak boleh putus. Kalau punya anak, nih anak tetap anak bapaknya. Ingat para lelaki, yang wajib memberikan nafkah kepada anak itu siapa? Bapaknya, walaupun anak ikut ibunya. Karena sejatinya tidak ada mantan anak, yang ada mantan istri. Jadi anak itu haknya tetap full sebagai tanggung jawab orang tua laki. Jadi jangan mengatakan seorang ayah, dia kan ikut ibunya, ibunya kan sudah menikah. Nggak ada urusan, ibunya sudah menikah, itu anak bukan anak suaminya, itu anak-anak. Maka tolong diselesaikan dengan cara yang baik ya. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon nasihat bagi para muslimin dan muslimat, Masya Allah, yang tidak memiliki keinginan untuk berusaha keras memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, tidak berusaha mengamalkan sunnah dan doa-doa dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Quran hadis juga bagi yang sering datang kajian tapi enggan murojaah dan mengamalkannya. Ya hibatibillah, kembali kepada ambisi kita itu apa sih sebenarnya? Kalau ambisi kita dunia, jelas kita itu akan punya perencanaan yang matang untuk dunia. Anak kepingin ini, kepingin ini. Kadang kalau orang punya rumah ya, dia punya duit 100 juta, dia hanya bisa bangun beberapa ruangan. Dia berencana insya Allah nanti kalau ada rezeki lagi, anak mau bikin taman di depan. Nanti kalau ada rezeki lagi, anak mau bikin kolam renang di belakang. Nanti kalau ada rezeki lagi, ada keinginan untuk dunia. Tapi keinginan untuk akhirat kadang-kala kita nggak punya. Sebagian nggak ada yang nambah hafalan Qurannya. Sejak dulu dia punya hafalan Quran cuma 5 surat. Umur 60 tahun tetap 5 surat. Nggak berubah. Doanya apakah bertambah? Tetap seperti dulu. Doa-doa yang dia hafal ketika kecil sampai tua tetap nggak ada perkembangan. Doa masuk toilet nggak tahu, doa keluar toilet nggak tahu, doa naik kendaraan nggak tahu. Ustaz kan nggak wajib, Ustaz. Iya, nggak wajib. Tapi itu bekal menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi engkau katakan, apakah punya rumah wajib jemaah? Apakah punya mobil wajib? Nggak wajib juga. Tapi kenapa untuk dunia engkau bersungguh-sungguh, untuk akhirat nggak sungguh-sungguh? Maka tolonglah kita melihat kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan jemaah. Makanya kalau sebagian orang berbincang, kita itu Ustaz nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama, kita itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Taib, seimbang itu jamaah, kalau bicara seimbang 50-50. Coba engkau lihat, apakah sudah benar 50% dari waktumu untuk Allah dan 50% untuk dunia? Atau kita buat Allah hanya waktu-waktu tertentu jamaah? Kalau kita belajar sekolah, berapa jam mereka belajar tentang surga Allah? SD berapa jam jamaah? Hanya 2 jam, 3 jam. SMP berapa jam? SMA berapa jam? Kuliah berapa jam? Kuliah kita lihat anak-anak mahasiswa. Mana mahasiswa? Nah, antum berapa jam belajar agama dia? Kuliah di mana? Ambil apa? Pertambangan. Masya Allah. Baik, berapa jam belajar agama di situ? 40 menit dalam ya, satu pertemuan ini dalam sepekan berapa kali belajar agama? 1 kali. Sisanya belajar apa? Tambang. Gimana kali tambang ini itu macam-macam. Kasih hadiah dia. Nah, Masya Allah. Wallahi jamaah itu mau bicara seimbang dunia akhirat, 1 jam belajar, sisanya gimana
Jadi tambang itu emas itu 1 kilo jadi 2 kilo ya, 3 kilo jadi 4 kilo. Maka kita nggak seimbang. Tolonglah kita lebih sering-sering datang ke tempat-tempat yang bisa menambah keimanan kita. Kita itu diperintahkan untuk ghaddul basar. Allah mengatakan waqul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Menundukkan dari apa? Menundukkan dari wanita, ya, dan menundukkan dari fitnah dunia. Kalau kita biarkan mata kita jemaah, kita ngelihat mobil lewat bagus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang antum lihat? Mobil bagus, Ustaz. Tundukkan pandangan antum. Lihat ke mobil yang mogok yang lagi didorong. Aduh, alhamdulillah, ya Allah, mobil anak nggak mogok, alhamdulillah. Antum jadi bersyukur. Maka tadi kalau bicara nasihat, ya tolong kembali kepada ambisi kita itu apa sih? Ketika sudah tahu target dari kehidupan kita, kita mau masuk surga, persiapkan, rencanakan antum. Mau lewat pintu mana antum masuk surga? Surga itu ada 8 pintunya. Sebutkan nama-nama pintu surga. 8 loh, bukan 1. 5. Gimana antum mau masuk surga? Pintunya aja nggak tahu. Ada yang jauh, berdiri antum. Yang angkat tangan. Babu Royan buat yang puasa. Babus Shalah, pintunya orang yang rajin sholat. Babus Sodakoh, pintunya orang yang suka sodakoh. Babul Iman, Babul Hajj. Ya, 5 sudah ya, Masya Allah. Kasih sudah. Gimana kirimnya? Nanti setelah acara dia ke saya. Setelah acara antum ke sini, Masya Allah. Setelah acara ke saya. Masya Allah. Beliau nggak percaya kalau lewat sana nanti nggak nyampe. Kenapa antum nggak percaya sama jamaah? Ya nggak apa-apa lah ya, Mak. Saya ada kuliah itu untuk amanah ya. Artinya rencanakan. Kayaknya Ustadz, Ana sama keluarga mau masuk dari pintu sodakoh. Perbanyak sodakoh. Ajarin anaknya sodakoh. Karena kita mau masuk dari sana. Kayaknya Ana mungkin kalau dari pintu puasa berat Ustadz. Ana soalnya sakit-sakitan. Ana kayaknya nggak bisa Ustadz. Sholat malam pun Ana penyakitan Ustadz. Ya bab sodakoh mungkin bisa. Artinya direncanakan jamaah. Semua rencana itu karena kita tahu targetnya apa. Ketika targetnya nggak tahu, gimana untuk merencanakan? Aneh itu kepingin Ustaz nanti di surga di derajat yang dekat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rencanakan. Kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Termasuk orang yang paling aku cintai, yang paling dekat duduknya bersamaku pada hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Antum targetnya gimana Anda dapat akhlak yang mulia? Anda mau belajar apa aja sih akhlak-akhlak mulia? Apa sih akhlak-akhlak buruk? Apa sih doa-doa supaya akhlak Anda tambah baik? Apa sih cara supaya Anda bisa memiliki karakter yang dicintai Allah Azza wa Jalla? Itu semua bermula dari kita tahu target kita kemana. Makanya tadi kalau dikatakan ada orang yang sejak kecil sampai tua hafalan Qur'annya nggak pernah bertambah, sholatnya nggak pernah bertambah, ya udah yang 5 waktu itu, kadang-kala telat lagi. Seperti itu ya, dan berdoa minta supaya dikasih semangat untuk beramal dan berilmu, dan beramal. Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Ada pertanyaan yang Anda nggak bisa jawab, jadi Anda nggak jawab jemaah. Ustaz, saya risau dan merasa bersalah hampir setiap hari karena bapak saya belum sholat. Apa ayat yang bisa saya bacakan untuk bapak saya untuk bisa sadar akan wajibnya sholat? Percuma sekolah saya tinggi kalau bapak saya tidak sholat. Subhanallah. Dia katakan, terima kasih Ustaz karena saya mau masuk surga dengan semua keluargaku Ustaz. Allahu Akbar.
Wallahi sahih jemaah. Kita harus sedih dengan orang yang tidak sholat. Ketika penghuni neraka ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin, karena kita nggak sholat ketika hidup di dunia. Jadi bagaimana sekarang kita bisa mengajak ayah kita untuk sholat? Karena orang yang tidak sholat diragukan keislamannya. Meninggalkan sholat ini lebih parah daripada dia berzina. Meninggalkan sholat ini lebih parah daripada koruptor, daripada perampok. Diragukan keislaman. La hadza fil Islam liman taraka sholat. Nggak ada bagian meninggalkan sholat, dibunuh. Ada sebagian dalam mazhab Hanafi dipenjara tuh orang sampai sholat, atau disuruh sholat, nggak sholat bunuh. Atau dalam pendapat Imam Ahmad dibunuh karena murtad kalau dia nggak mau sholat. Kalau orang sama haknya Allah nggak peduli, oh tapi dia baik sama orang lain, pencitraan. Iya coba. Ketika sama Allah Azza wa Jal dia nggak baik, lalu dia baik dengan orang karena mendapatkan pujian dari orang. Ustaz tahu dari mana Ustaz? Sama Allah dia nggak baik. Kenapa dia berbuat baik sama orang lain? Orang lain tuh jemaah, anak kalau berbuat sama orang lain berbuat baik sama orang lain, orang itu akan mengatakan makasih Ustaz, jazakallah khair Ustaz, masya Allah, dia akan puji-pujian. Tapi tatkala kita berbuat baik untuk diri kita dengan sholat jemaah, siapa yang memuji kita? Itu sudah kewajiban yang harus kita lakukan. Maka tugas anak adalah menumbuhkan keimanan di diri orang tuanya. Jangan bicara sholat lagi, kan udah selesai bicara sholat, bicara iman sekarang sama ayah. Ya, kira-kira ayah sampai kapan mau hidup di dunia? Ajak untuk berpikir. Sekali-kali ajak ayahnya, ayah ada waktu ayah, yuk kita ngunjungin makam kakek, kuburan kakek. Tumbuhkan keimanan itu jamaah. Karena yang menyebabkan orang tidak melaksanakan kewajiban itu wa gharatkumul hayatud dunya, tertipu dengan kehidupan dunia. Anak yakin tuh orang tua mau capek kerja buat anaknya supaya anaknya kuliah. Tapi untuk sholat yang mungkin hanya 5 menit jamaah, berapa menit sholat itu jamaah? Zuhur berapa menit? 5 anggap. Asar 5, maghrib 5, isya 5, subuh 5, masya Allah. 25 menit, sisanya silahkan tuh cari dunia. Maka ajak tumbuhkan keimanan di diri ayahnya. Kemudian sekali-kali nanti, ayah kalau ada waktu, yuk kita datang kajian ya. Bentar lah ayah, nanti habis kajian kita cari makan lah atau apa. Ya. Ajaklah orang tua dengan cara semoga dia jadi mau dengan tinggal karena saudara laki-lakinya dan sepupu laki-laki hanya sendiri perempuan. Apakah salah Ustadz kalau saya minta cerai? Selain uzur di atas juga ada uzur lainnya. Dan sudah pernah suami mengatakan saya ikhlas kamu dengan lelaki lain karena saya yang maksa atau untuk nggak tahu jemaah ya. Baik. Iya. Banyak masyarakat yang tidak tahu dengan aturan-aturan Islam. Hubungan laki perempuan bagaimana sih? Banyak terjadi perselingkuhan itu karena kita yang membiarkan perselingkuhan itu terjadi.
Rasulullah SAW mengatakan iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Kalian hati-hati jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Lalu para sahabat bertanya, ara'aital hamu ya Rasulullah, gimana kalau yang masuk ke tempat perempuan itu iparnya sendiri, saudaranya suami, sepupunya suami? Apa kata Nabi SAW? Alhamu al-maut. Ipar itu mengantarkan kepada kematian, mengantarkan kepada perzinaan, yang perzinaan mengantarkan kepada rajam, dirajam sampai mati. Jadi para suami, ada suami-suami yang tidak punya kecemburuan. Istri yang ngobrol sama sepupunya, mungkin berduaan, padahal ma khala rajulun bimra'atin illa wasyaitan thalithuhuma. Laki-laki berduaan sama perempuan yang bukan mahramnya, siapa yang ketiganya? Syaitan. Maka kalau istri minta supaya tinggal kos-kosan, haknya dia minta sama suami. Cuma memang perlu komunikasi yang baik. Sampaikan kepada suami, bang gak usah jauh-jauh cari rumah dekat sini. Mau rumah jelek bagaimana, tapi ana bisa menjaga iman ana bisa melayani abang dengan baik ya. Sampaikan seperti itu. Artinya ada hal-hal yang tidak perlu marah-marah, tidak perlu dengan emosi, insya Allah bisa diselesaikan jemaah. Barakallahu fikum. Bagaimana standar seorang pemuda jikalau ia hendak menikah? Apakah harus banyaknya ilmu? Tetapi ada sebagian ikhwan yang takut melangkah padahal ia mampu secara finansial, tapi ilmunya belum tinggi. Kajiannya sekedar taklim rutin, tidak mondok di pesantren. Apakah tetap bersabar menunggu ilmu banyak sedangkan ia takut fitnah, misalnya zina? Jamaah rahimakumullah, kalau bicara apakah ada standar tertentu seorang pemuda itu sudah layak menikah? Iya. Yang pertama kemampuan secara finansial. Yang kedua kemampuan secara mental. Yang ketiga kemampuan secara ilmunya dia. Ilmunya nggak harus tinggi. Paling tidak dia tahu dengan kewajiban-kewajiban dia. Dia tahu dengan hak-hak istrinya. Jadi bukan kewajiban istrinya. Kenapa? Karena istri harus tahu dengan kewajiban dia. Engkau yang perlu engkau lakukan adalah tahu dengan kewajiban dirimu. Kebanyakan suami ini paling pinter dengan kewajiban istrinya. Kamu harus seperti ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin ya. Kamu harus seperti ini, seperti itu. Antum harus tahu dengan kewajiban antum dan hak istri antum. Itu paling minimal kita tahu hal itu. Ditambah lagi kalau kita bicara kesiapan mental jemaah. Suami harus siap. Ketika dia menikah, dia tidak lagi seperti dahulu. Ada suami-suami yang sudah nikah tapi tetap masih banyak sohib-sohibnya. Bermain sama temennya, main futsal ya. Sampai malam, nanti malam habis isya ke tempat sohibnya lagi. Ada istri yang mengatakan dia itu menikah apa enggak ya. Tetap nggak ada perubahan. Maka nasihat ana, mudah-mudahan mungkin di tempat inilah, apalagi kita di rumah jabatan wakil gubernur, semoga Allah menjaga beliau, bisa diadakan kuliah pranikah. Mungkin hanya 3 pertemuan, 4 pertemuan, daftar tapi sekolah. Di beberapa tempat tuh sampai 8 pertemuan. Jadi itu bujangan-bujangan yang mungkin sekolahnya umum dia. Dia memang nggak belajar bagaimana menjadi suami yang baik, nggak pernah tahu bagaimana menjadi istri yang baik, nggak pernah tahu bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu. Maka perlu adanya lembaga yang membuat kuliah pranikah. Tiap tahun diadakan kuliah pranikah. Daftar, bayar, nggak apa-apa. Antum kuliah umum aja bayar. Kuliah pranikah, ayo dosa, ilmu agama gratis lah. Antum kadang-kala mau masuk surga, kita perlu biaya aja. Maka nggak ada masalah. Harapan Anda diadakan seperti itu sehingga paling tidak tadi antum tahu dengan kewajiban-kewajiban antum dan tahu bagaimana kalau ada perselisihan di rumah tangga ya. Karena banyak wanita sedikit ada masalah laporan sama orang tuanya. Jangan, kasihan orang tuamu. Cukup dia capek membesarkan dirimu. Ketika engkau sudah besar, sudah menikah, jangan tambahkan beban untuk masa tua mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik jamaah.
Ana mau bertanya nih, karena masih banyak hadiahnya katanya. Pertanyaannya, sebutkan nama sahabat yang menikah terus setelah menikah mati syahid. Masya Allah. Siapa namanya? Handolah. Ceritanya gimana dia mati syahid? Pegang mic. Dalam kondisi masih junub. Subhanallah jemaah. Ya, kasih hadiahnya. Bayangkan jemaah, ditinggalkan kenikmatan dunia ini karena dia tahu ada kenikmatan yang lebih dahsyat dari semuanya jemaah. Akhirat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka alhamdulillah ketika dengar panggilan ya khailallah irkabi, ditinggalkan istrinya. Dalam kondisi junub berangkat perang, mati. Sedangkan sekarang anak muda kalau disuruh untuk berjuang, aduh anak belum nikah Ustaz. Ustaz, saya mau khitbah. Calon sudah ada dan orang tuanya pun merestui. Tapi keluarga terlilit hutang. Dan gaji saya lebih sedikit daripada cicilan untuk per bulan. Tapi keluarga baru terlilit hutang. Artinya keluarganya, keluarga siapa maksudnya? Sepertinya keluarga yang mau melamar itu. Dianya maksudnya. Dia mau khitbah. Coba antum baca, antum jelasin. Masya Allah. Mungkin pertanyaan dari dia jemaah. Nggak apa-apa. Bukan. Tadi saya baca sebelum. Masya Allah. Ustaz, saya mau menikah. Calon sudah ada dan orang tuanya pun merestui. Tapi keluarga kami keluarga kami terlilit utang dan gaji saya lebih sedikit daripada cicilan utang per bulan. Masya Allah, nggak ada masalah. Kan itu gajinya lebih dikit aja dia masih bisa hidup kan jamaah. Bismillah, istri itu insya Allah bawa rezeki sendiri. Istri bawa rezeki sendiri. Hanya saja